Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasuluh wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faya ayyuhat tulab wa tulabah fi ayil makanin al mubarak. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah ilmu tauhid dengan materi atau tema pada hari ini yaitu pengantar akidah tauhid. Langsung saja, apa sih pengantar tauhid atau pengantar akidah tauhid? Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu pengertian ilmu tauhid itu sendiri. Yaitu tauhid berasal dari kata tauhid, yaitu dari bahasa Arab ya, yaitu artinya adalah satu. Wahidun, satu ya, wahid, atau yang berarti menjadikan esa ya, menjadikan esa. Nah, siapa yang dijadikan esa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu adalah wahidun, Allah itu satu, Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Itu secara terminologi, tauhid itu sebagai sebuah disiplin ilmu. Maksudnya disiplin ilmu itu yaitu kita wajib mempelajarinya sebagai umat muslim yang taat. Yaitu disiplin ilmu. Yaitu tauhid ini adalah memang keilmuan yang harus dipelajari. Kemudian ilmu yang membahas tentang wujud Allah, yaitu segala yang berkaitan, bertalian dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan agar manusia dapat mengesahkan Allah. Jadi dalil-dalil inilah yang menyebabkan manusia itu bisa mengesahkan atau yakin bahwa keesaan Allah itu berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut. Oke. Sekarang pengertian ilmu tauhid menurut para pakar atau menurut para ulama. Yang pertama menurut Muhammad Abduh, bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah. Ya, membahas wujud Allah. Sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang boleh ada padanya, dan sifat-sifat yang tidak boleh ada padanya. Jadi selain wujud itu membahas juga dengan sifat yang ada dan tidak ada padanya. Kemudian juga membahas tentang para rasul untuk menetapkan keutusan mereka, yaitu Rasul ini adalah utusan Allah kepada umat manusia untuk meyakini bahwa atau sebagai perantara untuk mengesahkan Allah tersebut. Jadi boleh disimpulkan bahwa Muhammad Abduh ini menerangkan bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas terkait dengan Allah dan para rasulnya untuk mengesahkan Allah. Terus kemudian menurut yang kedua, menurut Yusuf Musa, yaitu ilmu yang membicarakan tentang kepercayaan tentang wujud Tuhan yang esa, yaitu kepercayaan ya, percaya bahwa Tuhan itu yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Kemudian beliau juga mengutarakan bahwa yang mengutus para rasulnya
untuk memberi petunjuk kepada alam dan manusia ke jalan kebaikan yang meminta pertanggungjawaban seseorang di akhirat dan memberi balasan kepada atas apa yang diperbuatnya. Jadi selain Yusuf Musa ini, selain membicarakan kepercayaan, juga ada imbal balik balasan. Setelah di dunia ini ada balasan yang ada di akhirat. Itu ya. Oke, yang ketiga menurut Muhammad Jasar, ilmu yang membahas tentang kepercayaan atau akidah agama Islam dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Yaitu sama ya seperti Muhammad Abduh tadi, yaitu membahas terkait dengan kepercayaan. Akan tetapi di sini khusus untuk agama Islam, terkhusus ya. Terus kemudian Ibrahim bin Sa'dullah itu menyatakan bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui Allah, mengimaninya, mengetahui apa yang wajib padanya dan apa yang mustahil padanya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun iman yang 6. Ya, ini lebih spesifik lagi, yaitu mengedepankan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, sampai seterusnya gitu ya, sampai iman kepada qada dan qadar. Oke, itu ilmu tauhid menurut para pakar. Kemudian ini tujuan tauhid. Apa sih tujuan tauhid itu? Ilmu tauhid bertujuan untuk memantapkan keyakinan dan kepercayaan agama melalui akal pikiran, di samping kemantapan hati. Jadi tauhid itu yang pertama adalah melalui akal pikiran dulu. Jadi memantapkan akal pikirannya dulu, baru nanti setelah akal dan pikirannya itu yakin, lalu dibarengi atau dimantapkan dan lagi dengan kemantapan hati yang didasarkan pada wahyu, yaitu wahyu tersebut adalah Al-Quran ya, melalui wahyu. Selain itu, ilmu tauhid juga digunakan untuk membela kepercayaan dan keimanan dengan menghilangkan bermacam-macam keraguan yang mungkin masih melekat atau sengaja diletakkan oleh lawan-lawan kepercayaan itu. Itu ya. Jadi untuk mengisahkan Allah itu ada beberapa yang menghalang-halanginya. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau sama-sama menyembah ya. Apa bedanya kita sebagai umat Islam itu menyembah menghadap ke kiblat ya, Al-Makkatul Mukarramah ya. Nah, di sana itu ada Ka'bah. Ka'bah itu bangunannya dari itu Ka'bah ya. Ka'bah bangunannya dari batu. Apa bedanya itu ya, umat Islam yang sholat menghadap ke kiblat dengan umat yang lain, dengan umat lain ya, yang menyembah berhala, ya, patung. Menyembah patung, apa bedanya? Sholat menghadap ke kiblat, kiblatnya itu berupa berupa Ka'bah. Ka'bah itu terbuat dari batu, dengan menyembah patung. Sama-sama kan, patung juga terbuat dari batu, Ka'bah juga terbuat dari batu. Apa bedanya? Nah, itu nanti yang kita bahas di ilmu tauhid. Sama-sama menyembahnya kok beda. Nah, itulah yang membedakan atau meyakinkan bahwa
kita ini umat Islam itu bukan menyembah Ka'bahnya, akan tetapi Ka'bah itu sebagai kiblatnya atau sebagai tempat untuk menyatukan umat Islam di satu titik tertentu. Itu ya. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Jadi keyakinan kita itu lebih yakin lagi. Kemudian dengan kata lain, ilmu tauhid bertujuan untuk mengatakan kepercayaan seseorang dari lembah taklid ke puncak keyakinan. Jadi ilmu tauhid itu bukan saja taklid atau ikut-ikutan apa kata, tapi harus ada keyakinan. Jadi kalau taklid ini masih kata orang atau kita itu ikut-ikutan. Kalau sudah yakin, ini sudah berarti yakin bahwa kemantapan kita itu sudah ada pada dalam hati. Itulah sebabnya ilmu tauhid dianggap sebagai induk ilmu-ilmu agama. Jadi tauhid ini sebagai induk ilmu agama. Oke, kemudian sejarah tauhid. Nah, sejarah tauhid itu mulai pada zaman Rasulullah. Ya, di zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kemudian dilanjutkan oleh yang terakhir dinasti Ottoman. Oke, pada dinasti zaman Rasulullah, tauhid sebagai ilmu belum lahir karena masih ada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap sebagai panutan. Jadi kalau ada apa-apa langsung tanya kepada Rasulullah. Jadi induknya kepada Rasulullah. Jadi belum lahir, walaupun seluruh ulama sependapat bahwa tauhid adalah dasar yang paling pokok dalam ajaran Islam. Jadi pokok ajaran Islam itu adalah tauhid, atau landasannya itu adalah ilmu tauhid. Nah, setelah Rasulullah wafat, umat Islam mulai menuntut dan mengkaji beragam ilmu sebagai akibat persatuan dengan berhadapan di luar Islam. Jadi setelah Rasulullah itu wafat, berdirilah Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ketika itu ekspansi Islam itu meluas, tidak hanya di Jazirah Arab saja atau di Hijaz saja, akan tetapi sudah menyebar ke Timur Tengah. Nah, berjalannya waktu di abad ke-8, konsep awal tauhid itu mulai muncul di abad ke-8 ini. Awal muncul ya, dalam perkembangannya yang paling awal konsepsi tauhid menekankan keesaan zat Allah. Nah, itu dilandasi karena pada zaman ini itu ada pemaduan kebudayaan Yunani dengan kebudayaan Timur Islam pada abad ke-8. Jadi pada abad ini memang perluasan wilayah Islam sudah dimulai dan itu ada perpaduan. Nah, perpaduan di situ karena ada Persia, Yunani, dan ada yang di Timur Tengah itu, maka perpaduan itu harus didasari oleh ilmu tauhid. Jadi tauhidnya kuat, nanti keimanannya juga ikut kuat. Kemudian sejarahnya berikutnya adalah abad ke-12, yaitu pemurnian tauhid. Kemudian ketika dunia Islam mulai mengalami kemunduran yang ditandai dengan penaklukan beberapa kawasan oleh pasukan Mongol. Nah, pada abad ke-12 memang Mongol ketika itu kaisarnya adalah Genghis Khan, itu mulai mengekspansi beberapa wilayah yang ada di Timur Tengah. Tidak terkecuali Daulah Abbasiyah ketika itu yang berkuasa itu dihancurkan oleh pasukan Mongol. Muncul semangat di sementara kalangan ulama untuk menata kembali kehidupan sosial politik umat berdasarkan nilai-nilai Islam yang murni. Jadi ketika ini mulailah muncul kemurnian tauhid itu. Karena kemunduran Bani Abbasiyah ketika itu mulai muncul pemurnian tauhid.
Nah, di bawah pengaruh semangat inilah Ibnu Taimiyah pada abad ke-12 merumuskan pemikiran keagamaannya. Jadi muncul ulama yang bernama Ibnu Taimiyah. Kemudian pada abad ke-18 yaitu pembakuan tauhid selanjutnya ketika kehidupan umat pada abad ke-18 terus merosot dan saking merosotnya mereka kalah jauh dari barat, bahkan berada di bawah penjajahan mereka. Jadi gini ya, ketika di awal abad ke-12 itu Mongolia berjaya. Kemudian muncullah daulah yang namanya daulah Turki Utsmani atau Ottoman Empire. Nah, Ottoman ini mengembalikan kejayaan. Ottoman atau Turki Utsmani ini mengembalikan kejayaan Islam lagi sampai tahun 1924. Nah, ini mengembalikan kejayaan Islam lagi ketika ini. Nah, ada sultan-sultan yang yang menonjol ketika itu, seperti sebut saja Muhammad Al-Fatih dan yang lain-lain. Nah, itu ketika itu Islam kembali lagi berjaya. Kemudian di abad ke-18 Ottoman ini disebut adalah singa yang sedang sakit. Nah, singa yang sedang sakit ini disebut oleh orang-orang barat. Nah, pada abad ke-18 memang di dunia Islam, khususnya di timur, di Indonesia itu sudah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Yaitu kalau di Indonesia Belanda, kalau di Malaysia ada Inggris, ada Spanyol, Portugis dan yang lain-lain. Afrika juga begitu. Karena itulah ada beberapa ulama yang mengedepankan lagi ilmu tauhid. Jadi tauhidnya itu dibangun kembali. Nah, maka dikembangkanlah doktrin tauhid yang ketat. Doktrin ini dikembangkan dengan pemaduan antara paham Asy'ariyah dengan paham Ibnu Taimiyah. Jadi paham Asy'ariyah dan Ibnu Taimiyah ini memang agak berbeda, tapi dipadukan. Pemaduan itu tampak dengan jelas dalam doktrin tauhid yang berkembang dalam mazhab Wahabi, yang memang tauhid menjadi 3 kategori dunia, dengan 2 antaranya merupakan kategori yang diperlakukan Ibnu Taimiyah dengan diberi pendalaman tertentu. Jadi di Timur Tengah sana, khususnya di Arab Saudi sekarang ini, itu dipadukan antara Asy'ariyah dan Ibnu Taimiyah. Ada mazhab Wahabi ini, tapi mazhab-mazhab yang lain juga ikut memadukan, tapi yang paling kelihatan yaitu mazhab Wahabi. Terus kemudian di abad ke-20 itu tauhid pada perkembangannya berikutnya ketika percatutan politik dunia pada pertengahan abad 20 diwarnai dengan pertarungan ideologi antara kapitalisme dengan komunisme. Jadi kita tahu ada kapitalis yang didukung oleh Amerika Serikat, AS. Kemudian ada komunis. Ada komunisme ya. Yang didukung oleh USSR atau Republik Uni Soviet. Ya. Oke, doktrin ini doktrin tauhid ini demikian dikembangkan dari doktrin tauhid Ibnu Taimiyah dengan modifikasi tertentu. Kalangan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah memodifikasi doktrin tauhid Ibnu Taimiyah dengan mengembangkan 2 kategori tauhid besar. Pertama, tauhid ma'rifah, dan yang kedua tauhid permintaan dan tujuan yang meliputi tauhid ilahiyah dan ibadah. Jadi ada 2 ya, ma'rifah, ilahiyah dan
ibadah. Itu kalau di Timur Tengah begitu. Nanti beda lagi yang ada di Indonesia. Terus kemudian di abad ke-20 itu juga ya, fungsi nilai tauhid berakhir menjelang berakhirnya Perang Dingin pada akhir abad 20. Berkembang rumusan tauhid yang tidak lagi menekankan kapasitas Allah dengan fungsi ideologisnya, tapi menekankan fungsi nilainya. Jadi yang ditekankan bukan kapasitas, tapi fungsi nilainya. Oke, dua tokoh yang berperan dalam hal ini adalah Fazlur Rahman dan Ismail Raji Al-Faruqi. Gitu ya. Jadi menekankan kapasitasnya Allah itu. Kapasitas itu berarti kan apa ini? Allah sebagai Tuhan. Itu ya. Oke. Kedudukan ilmu tauhid. Kedudukan ilmu tauhid yaitu kaidah Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar. Nah, satu-satunya yang diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedudukan ilmu tauhid ini adalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya. Jadi ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak nanti kita akan bagaimana ketauhidan seseorang jika mengadakan selamatan pada apa ini 7 harinan, 40 harinan atau 100 harinan orang yang meninggal. Bagaimana selamatan itu ada apa tidak pada ajaran Islam. Nanti kita bahas. Kita akan ada materi tertentu itu nanti disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi bagaimana sih hakikatnya bertauhid dengan memadukan antara budaya dan Islam itu sendiri. Jadi budaya dipadukan dengan Islam. Oke, ini ya. Dan menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana ini? Oke, nanti dibahas pada kelompok yang ada pembahasan terkait ini. Oke, maka ini ada dalilnya ya dalam surat As-Zumar yang artinya maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Nah, kata syirik di sini ini kan tafsir ya, yang bersih. Nah, arti yang sesungguhnya adalah yang bersih. Nah, bersih ini bagaimana ini? Ini bisa dikaji nanti. Kita bisa menafsirkan, kita bisa mempelajari tafsirnya apa sih kata bersih di sini, tohir tersebut. Itu ya. Oke. Kemudian bertauhid dalam semua keinginannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam urusan penciptaan, perintahnya dan seluruh asma-asma'nya, nama-nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Ya. Jadi Allah itu mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk meyakinkan umatnya bahwa Allah itu Esa. Oke, ini ada pada surat An-Nahl dan surat At-Taubah. Oke, sekarang hukum mempelajari ilmu tauhid. Hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah sampai ia betul-betul memiliki keyakinan dan kepuasan hati serta akal bahwa ia berada di atas agama yang benar. Jadi dalam
keadaan agama yang benar ini. Nah, ini ya, agama yang benar itu hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan mempelajari lebih dari itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika telah ada yang mengetahuinya, yang lain tidak berdosa, itu ya. Oke. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oke. Ini ya. Faedah ilmu tauhid. Faedahnya adalah dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan percaya akan Rasul serta mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal. Jadi faedahnya ilmu tauhid karena kita meyakini bahwa Allah itu satu, dan ada dalam beberapa ayat bahwa siapa saja yang punya keyakinan bahwa Allah itu satu, maka dia itu bakal masuk surga walaupun keyakinannya itu sedikit. Tapi setelahnya nanti ya, setelahnya ada, nggak tahu ya, setelahnya ada bagaimana, itu tergantung pada iman dan amal solehnya. Oke, itu ya sumber ilmu tauhid, yaitu tauhid itu bersumber pada Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi Rasulullah SAW. Kalau kita sepakati bahwa yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian kalau di kita ada ijma, kemudian ada kias atau perumpamaan. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Oke. Mungkin itu mahasiswa yang budiman hari ini, perkuliahan kita hari ini. Mungkin ada diskusi yang lebih lanjut, kita bisa didiskusikan di e-learning atau kita bisa bahas di WhatsApp group untuk lebih mudahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ila liqa fi amanillah wallahu a'lam bishawab wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.